kereta api bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama 8 sekon. Selanjutnya kereta api tersebut bergerak lurus beraturan selama 4 sekon. Dan akhirnya bergerak dengan perlambatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Hitunglah jarak total yang ditempuh kereta api. Jadi ini mengalami 3 fase. Yang pertama itu dipercepat, ya kan? Dipercepat, kemudian dia diperlambat, kemudian dia kecepatan konstan. Ini namanya GLB ya. Kemudian diperlambat. Nanti kita akan menggunakan 3 macam rumus ya. Yang pertama kan nanti kita bisa gunakan rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau ini nanti kita pakai rumus S sama dengan V kali T. Kalau yang ini diperlambat sampai berhenti, nanti kita bisa gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan ilustrasikan gerakan dari kereta ini ya, yang mengalami dipercepat, kecepatan konstan, dan diperlambat. Awalnya dia keadaan diam dengan percepatan 4 meter per sekon selama 8 sekon. Nah, gini. Ini awalnya dia dipercepat dari sini ke sini. Ini dia diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Ini keretanya saya anggap berbentuk bulat ya. Yang penting paham aja lah. Jangan berkomentar emangnya ada kereta berbentuk bulat gitu kan. Pokoknya ini kereta, ya, intinya gitu. Kemudian dia bergerak dipercepat dengan percepatan A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. 4 kah? Ke 6 ya? Saya juga lupa nih. Oh ya, 4 ya. 4 meter per sekon kuadrat sama 8 detik. Oke, selama 8 detik. Ini T-nya 8 sekon. Kita bisa cari S-nya ini. Ini saya anggap S1. S1-nya sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti S1-nya sama dengan V0-nya itu 0 dikalikan T-nya 8 detik ditambah setengah dikalikan A akselerasinya 4 dikalikan T kuadrat 8 kuadrat ya. Berarti S1-nya sama dengan 0 ditambah 2 dikalikan 64 ya. Berarti S1-nya sama dengan 128 meter. Nah, belum selesai. Ini dia akan mengalami kecepatan konstan. Di sini. Ini saya anggap S2. Kecepatan konstan artinya V tetap. GLB nih. V tetap. Dari mana kita dapat GLB V ini? V itu dapatnya dari ketika dia sampai ke 8 detik. Di sini kan nanti ada VT. Nanti kan di sini ada V-nya. Ada V saat T sama dengan 8 sekon. Nah, cari dulu. V saat T sama dengan 8 sekon. Dari yang ini, dari dipercepat ya. Dari dipercepat. Jadi kan dia dari diam, bergerak terus dipercepat. Jadi kan di sini nanti ada kecepatan, ngerti enggak? Di titik ini. Anggap saja ini titik B ya. A, B, C. Dari A ke B dia dipercepat. Sehingga nanti di titik B dia pasti sudah ada kecepatan. Nah, kecepatannya kita pakai rumus VT. VT sama dengan V0 plus A kali T. Maka VT sama dengan 0. V0 yang awal ya. Ketika dari A ya. Nah, dari A ke B ini ya. Ditambah 4 dikalikan 8. Berarti VT sama dengan 0 tambah 32. Berarti 32 meter per sekon. Nah, jadi di sini. Jadi di B. Jadi di titik B. Sudah ada kecepatan. Ada kecepatan 8 meter 32 sorry. Nih 32 meter per sekon. Nah di sini V-nya ini 32 meter per sekon dan ini tetap, maka di titik C juga sama. Nah V di C ini sama juga 32 meter per sekon karena dia tetap ya. VB sama dengan VC ya. Nah V tetap, VB sama dengan VC. Oke. Dapat nih, baru kita cari S2-nya.
Dari B ke C kan GLB. Dari B ke C GLB. Gerak lurus beraturan. Maka S-nya sama dengan V kali T. Ini S2 ya. Maka S2-nya sama dengan 32 dikalikan selama berapa detik dia bergerak GLB-nya. Kita lihat di soalnya. Bergerak lurus beraturan selama 4 detik. Berarti T-nya itu 4 detik. Jadi ini T-nya sama dengan 4 sekon ya. 4. Biar tidak bingung saya pakai ini T1, ini T2 ya. Ini T2, yang sana T1. Tuh ya. Jadi ini pakai T2. Maka S2-nya sama dengan 128 meter. Oh, sama ternyata ya. Selanjutnya dia sampai ke titik D. Titik D dia berhenti. Berarti VT-nya ini sama dengan 0 meter per sekon. Dari sini di sini dia diperlambat. Diperlambat dengan perlambatan berapa? Perlambatan 6 meter per sekon kuadrat ya. Ini soal yang sebelumnya ini. Diperlambat dengan perlambatan 6 meter per sekon kuadrat. A-nya sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat. Mengapa dia min? Negatif karena diperlambat. Ini adalah S3-nya. Kita akan cari berapa nilai S3. Dari C ke D ya. Dari C ke D diperlambat. Pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya kan 0, sekarang dia sampai berhenti ya. V0-nya, lihat. V kecepatan awal di titik C. Ini dia V0-nya. 32 meter per sekon. Jadi dari 32 meter per sekon dia diperlambat sampai dia berhenti itu. Di rem, ya kan? Jadi kecepatan awal pada titik C itu adalah 32 meter per sekon. Jadi kita masukkan di 32. Ditambah 2 dikalikan A. A-nya itu adalah min 6. Kalau tidak salah tadi ya. S ya. Min 6. Kalau tidak salah percepatannya min. Ya. Min 6 ya. Min 6 ya. Ini min 6. Oke. Lanjut. Berarti ini 0 sama dengan 32 kali 32 dikurang 12 kalikan S. Ini pindah ruas. Berarti nanti 12S. Pindah jadi plus ya. 32 kali 32. Saya agak malas diubah ke ke perkaliannya. Saya pakai coret-coret aja nanti nih. Berarti S sama dengan 32 kali 32 per 12. Kalau dibagi 4 ini 3. Dibagi 4 ini 8 ya. Ya enggak sih? Ya, betul. Aduh, ini angkanya ini tidak genap ternyata ya. Berarti S sama dengan 32 kali 8. Berarti 256. 256 dibagi 3 meter. Ini S3-nya ya. S3-nya. Berarti nanti kalau dibagi ini S3-nya sekitar 85,33 meter ya. Jadi jarak total kereta sampai berhenti ya, S1 tambah S2 tambah S3 berarti 128 tambah 128 tambah 85,33. Kalau tidak salah sih 128 tadi ya. Jadi 128 tambah 128 ditambah nih. Berarti nanti S totalnya 341,33 meter. Inilah dia jarak total si kereta sampai berhenti. Jadi ingat, kereta ini mengalami 3 buah gerakan ya. Yang pertama dipercepat, kemudian dia kecepatan tetap, kemudian dia diperlambat. Jadi dia mengalami 3 fase. Dan ingat, kecepatan yang diperoleh pada kecepatan tetap itu didapat dari kecepatan
dari A ke B, titik B-nya ini berapa kecepatannya. Nah, tuh. Kemudian kecepatan untuk proses yang ketiga ini diperlambat itu dapatnya sama dengan yang di B karena dia mengalami kecepatan tetap. Nah, jadi seperti itu. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Yang penting prosesnya ini dicerna biar mudah untuk diingat. Nah, walaupun kalian tidak paham, paling tidak kalian tahu gitu dari mana asalnya. Oke? Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, semoga juga mempermudah kalian dalam belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang butuh penjelasan soal ini, yang butuh pembahasannya. Semoga temannya juga bisa mengerti. Jadi saling belajar, dan itu juga sangat bantu bagi channel ini. Satu subscribe, satu like, satu share dari kalian sangat berarti ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.